Inilah deretan fakta dan misteri tentang Masjid Al-Aqsa. Berikut ini adalah fakta dan misteri mengenai Masjid Al-Aqsa, yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, terdapat batu syarah di dalam Masjid Quba Asy-Syarah. Diketahui bahwa Quba Masjid Syarah adalah salah satu bangunan yang berdiri tepatnya di bagian tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Maka untuk itu tonton terus video ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan menimbulkan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas fakta menarik tentang misteri Masjid Al-Aqsa. Sahabat dapur ilmu yang Allah muliakan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Berikut adalah fakta menarik dan misteri yang harus diketahui tentang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat ibadah yang sangat suci dengan peran penting dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Terletak di tengah kota Yerusalem, Palestina. Kompleks masjid ini juga meliputi bangunan lain, yang memiliki kubah emas besar yang berbentuk persegi 8, yang dikenal sebagai Masjid Qubat As-Sakroh, atau Masjid Kubah Batu. Istilah lain untuk Qubat As-Sakroh, Kubah Batu adalah Dome of the Rock. Kubah Sakroh selesai dibangun pada tahun 691, menjadikannya bangunan Islam tertua yang masih berdiri hingga saat ini. Banyak yang keliru menganggap kubah kuning keemasan ini sebagai bagian dari Masjid Al-Aqsa, padahal keduanya berada di bangunan yang berbeda. Meskipun bila dilihat dari foto-foto yang beredar di media sosial, bentuk kubah Masjid Al-Aqsa dan kubah Sakroh tampak serupa. Perbedaan warna menjadi ciri khas yang membedakan keduanya. Nama Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Seperti halnya pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1 berikut ini. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyau min ayatina, innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Deretan fakta dan misteri Masjid Al-Aqsa. Berikut ini fakta dan misteri mengenai Masjid Al-Aqsa yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Pertama, terdapat batu syarah di dalam Masjid Quba Asy-Syarah. Diketahui bahwa Quba Masjid Syarah adalah salah satu bangunan yang berdiri tepatnya di bagian tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Syarah, diketahui menyimpan batu yang dikenal sebagai batu syarah, mengutip Islami Sitior. Batu ini berada 1,5 meter di atas tanah dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Batu syarah juga dikenal sebagai jantungnya Al-Aqsa. Beberapa keistimewaan yang dimiliki batu ini antara lain, batu syarah adalah bagian dari surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik, yang berbunyi, sesungguhnya surga merindukan Baitul Maqdis. Syarah Baitul Maqdis itu dari surga dan merupakan pusat bumi. Pernyataan Anas bin Malik menunjukkan bahwa ada dua batu surgawi yang diturunkan ke bumi ini, yaitu Hajar Aswad di Makkah dan Syarah di Al-Aqsa. Tak hanya itu, pada batu syarah dalam Qubat Asy-Syarah, di sekitarnya terdapat kaligrafi surat Yasin yang mengelilinginya. Syarah jadi batu pijakan Nabi Muhammad. Diyakini batu ini menjadi pijakan Nabi Muhammad SAW ketika hendak bermiraj ke langit ketujuh. Dalam peristiwa Isra dan Miraj, berdasarkan kisahnya, batu syarah ini ingin ikut Nabi Muhammad berangkat ke Sidratul Muntaha. Namun Nabi Muhammad SAW melarangnya, sehingga batu syarah tidak jadi ikut. Bagaimanapun batu ini masih ada sampai hari ini. Menjadi kiblat pertama umat Islam. Status syarah dalam sejarah Islam adalah simbol kiblat yang begitu bersejarah dan bernilai tinggi. Hal ini berdasarkan buku yang ditulis Dr. Fatih Zagrut yang berjudul An-Nawazil fi Tarikhil Islam. Buku tersebut mengungkapkan bahwa Quba Asy-Syarah ini menjadi kiblat para nabi, hingga pada masa Rasulullah sebelum hijrah. Nazar Nabi Yakub mendirikan Al-Aqsa, dikutip dari buku berjudul Al-Amakin Al-Masyuriyah fi Hayati Muhammad SAW. Harum semerbak tempat-tempat bersejarah yang dikunjungi Rasulullah. Karya Hanafi Al-Mahlawi memaparkan bahwa jauh sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam membangun Haikal Baitullah, tempat ibadah umat Yahudi pertama yang indah dan megah. Nabi Yakub nenek moyang Sulaiman alaihissalam telah membangun sebuah masjid di Palestina yang bernama Masjid Al-Aqsa. Hal serupa juga ditulis dalam Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul oleh Samit bin Abdullah Al-Makhluks. Dalam penjelasannya, ia menyebut Masjid Al-Aqsa pertama kali dibangun oleh Nabi Yakub,
dan direnovasi oleh Nabi Daud, dan disempurnakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu malam Nabi Yakub sedang berpergian, dia lelah dan kemudian dia tertidur di atas batu. Tak lama beliau bermimpi melihat tangga yang terbentang dari surga ke bumi. Pada saat itu seorang malaikat datang kepadanya, beliau pun terbangun dan bernazar, apabila beliau kembali dengan selamat kepada keluarganya, beliau akan membangun masjid di atas tempat ia bermimpi tadi. Syakrah menjadi tempat ditiupnya sangkakala, berdasarkan Al-Quran Surat Qaf ayat 41, berbunyi, Wastami, yauma yuna'a dil munadi mim maka'anin karib. Artinya, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat, menyeru dari tempat yang dekat. Para mufasir mengartikan bahwa, penyeru berarti malaikat Israfil, sedangkan tempat yang dekat berarti Syakrah di Baitul Maqdis, karena tempat itu yang paling dekat dengan langit. Menurut tafsir Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, kedua bukit Bait Suci Tempel Mount jadi situs suci bagi Islam, Yahudi, dan Nasrani. Kawasan Bukit Bait Suci atau Tempel Mount, yang di dalamnya terdapat kubah batu dan Masjid Al-Aqsa, dibangun pada tahun pertama Masehi. Dan dipimpin oleh Herodes Agung, sebagai bagian dari pembangunan kembali kuil kedua. Situs Tempel Mount diyakini sebagai tempat suci bagi umat Islam dan Yahudi. Situs tersebut dianggap suci oleh orang Yahudi karena di dalamnya terdapat kuil Yahudi kuno. Pada saat yang sama, umat Islam juga merasa berhak atas tempat suci tersebut. Karena di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa yang dikenal sebagai Al-Haram Al-Syarif. Bangunan ini terletak di bagian tertinggi puncak Gunung Moria, yaitu tempat di mana orang Yahudi dan Kristen percaya bahwa Abraham mempersembahkan putranya Ishak sebagai korban kepada Tuhan, Kejadian 22. Namun saat ini Gunung Moria menjadi rumah bagi Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga Islam, dan kubah batu yang berlapis emas. Al-Aqsa saat ini berada di bawah kendali lembaga Islam Waqf. Orang Yahudi hanya diperbolehkan berdoa di tembok barat, yang merupakan sisa-sisa Tempel Mount. Tak hanya itu, kebijakan yang dibuat juga melarang non-Muslim memasuki tempat-tempat suci, seperti Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock atau kubah batu. Ketiga, UNESCO menolak Tempel Mount milik kaum Yahudi. Pemerintah Israel kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan UNESCO, bahwa Tempel Mount di Yerusalem sebagai tempat suci, hanya milik umat Islam saja, bukan Yahudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyebut keputusan UNESCO itu dirasa tidak masuk akal. Pemimpin Partai Buruh, Isaac Herzog mengungkap keprihatinannya terhadap pernyataan ini. Ia menyatakan bahwa UNESCO telah melupakan tujuan sebenarnya mereka. Dengan menolak mengakui keberadaan Tempel Mount, mereka seolah-olah melupakan sejarah bangsa Yahudi, dan memunculkan rasa permusuhan. Situs Tempel Mount awalnya adalah lokasi dari Masjid Al-Aqsa saat ini. Jika ada niat menggantikan Al-Aqsa dengan Tempel Mount, hal itu memicu konflik, karena Al-Aqsa adalah tempat suci ketiga bagi umat Islam setelah Mekah dan Madinah. Hal ini telah menjadi sumber pertentangan antara komunitas Muslim dan Yahudi selama bertahun-tahun. Diketahui bahwa bangsa Palestina, Mesir, Aljazair, Maroko, Libanon, Oman, Qatar, dan Sudan telah mengajukan resolusi dan menyatakan Tempel Mount sebagai situs yang memiliki makna penting bagi agama Islam. Sahabat dapur ilmu yang dimuliakan Allah. Jadi itulah fakta menarik tentang kisah Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk memberikan like, share dan berlangganan subscribe ke channel ini. Untuk kisah-kisah yang lebih menarik dan seru, yang penuh makna ke depannya. Kami juga sangat menghargai komentar dan masukan dari sahabat dapur ilmu. Jadi jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.